fraksi Partai Demokrat. Pak Nasir, silakan. Terima kasih. Yang saya hormatin pimpinan Komisi 7, teman-teman anggota Komisi 7, Saudara Dirut Pertamina Hulu Energi, Dirut Rokan, dan Pertamina Hulu Mahakam, dan seluruh jajarannya yang hadir pada hari ini. Yang disampaikan teman-teman tadi, di sini mungkin saya minta penjelasan pada Pak Dirut, baik Dirut Hulu Energi dan Pertamina Rokan dan Pertamina Hulu Mahakam, seperti apa sih proses ini supaya bisa meningkat, dan teknologi apa yang harus dipakai. Nah, kalau kita cuman soft copy saja dari peninggalan-peninggalan proses sebelumnya, saya rasa ini ceritanya cuma jadi dongeng saja nanti. Tapi kami minta penjelasan di sini. Seperti yang disampaikan tadi ada IOR. Nah, ini Rokan ini kan udah ada IOR-nya dan sudah cukup besar biayanya pada waktu Chevron. Tapi kan hasilnya nggak ada. Nah, apa sih teknologi yang lain? Nah, jadi harus jelas Pak, mau kemana sih arah teknologinya. Nah, kalau proses yang sudah gagal dilakukan lagi, itu kan bisa dilihat tuh di SKK. Berapa besar mereka menelan biaya IOR kemarin. Nah, tapi kan hasilnya nggak ada. Itu juga udah 11 tahun. Tapi kan nggak ada hasilnya. Nah, saya minta pada Dirut Hulu Energi juga harus pasti mau kemana ini teknologinya. Jadi kita tujuannya pasti Pak. Kalau enggak nanti kan ini seperti blok yang dikelola PSP. Dari 4.000 jadinya sekarang tinggal 800. Nah, karena kalau cuma diambilin saja, terus di bornya juga nggak pasti teknologinya apa, ya hasil pasti penurunan yang terjadi. Nah, jadi nanti saya minta ini, gimana sih proses teknologi yang akan dilakukan. Ini saya melihatnya tidak ada sih yang mau berkembang di sini. Jadi saya ingin seperti yang kami lakukan waktu kami kunjungan ke Dubai. Nah, Dubai itu tidak mereka yang melakukannya, tapi mereka meng-hire tenaga-tenaga skill yang bagus. Nah, mereka yang mengerjakan sebagai orang yang bekerja di Pertamina gitu loh. Nah, sebagai orang yang bekerja di Dubai gitu. Nah, hasil mereka berhasil karena orang-orang yang pintar yang ditaruh di situ. Orang-orang yang punya teknologi gitu. Seperti yang saya sampaikan kepada dirut-dirut. Nah, kalau orang yang nggak ngerti kayak seperti ada yang dia aja nggak insinyur gitu loh, tapi ditaruh sebagai pipi. Nah kan udah ngawur gitu loh. Nah cuman pernah ikut ngebor, mungkin gitu. Nah, kita pingin bagaimana ini membangun regulasi ini tanpa ada orang-orang yang pintar. Kan nggak mungkin Pak terwujud. Saya ada dapat laporan-laporan gitu. Jadi ada proyek yang dilakukan setelah dikerjakan proyek itu bermasalah. Pekerjaan itu bermasalah gitu. Nah ada yang dikerjakan main tunjuk-tunjuk saja gitu loh. Karena apa? Karena perusahaan BUMN. Tapi yang disuruh kerja masyarakat di tempat itu gitu. Malah uangnya kadang nggak dibayar. Nah kan nggak bisa kayak gitu.
Nah, pipi-pipi yang seperti ini, yang mungkin di bawah Bapak Dirut ini, main tunjuk-tunjuk, tapi nggak tahu siapa yang ditunjuk, punya kemampuan, punya modal nggak, punya keahlian nggak, gitu loh. Atau ya, tahu-tahu yang dipakai apa? Yang dipakai orang yang punya kendaraan di sana, orang yang punya skill di sana, hasil apa nggak dibayar. Uangnya dibayar 6 bulan, terus nggak dibayar 2 tahun. Ini kan susah kalau kayak begini. Nah ini dikoreksi Pak, dilihat sampai ke bawah gitu loh. Ini ditunjuk anak-anak perusahaan yang nggak punya modal, cuman bahasanya sinergi BUMN. Kan nggak begini cara membangun supaya kita maju. Mau kemana Pak arahnya? Kami juga minta ya Pak, karena kami juga penghasil minyak ini, dapil saya. Baik Kalimantan juga, saya pikir sama lah nanti. Penghasil-penghasil minyak yang daerahnya penghasil minyak. Kami minta putra daerah itu Pak, 1 tahun sekali diberangkatkan sekolah ke luar negeri. Disekolahkan ke perminyakan gitu loh. Nanti 15 tahun mereka yang mimpin di sana. Jangan kami dijadikan penonton, cuman nerima asapnya, limbahnya, kotorannya gitu loh. Ini tempat teman saya ini, oh udah keluar orangnya. Yang di Palembang itu Pak, rusak. Seperti apa itu coba? Tiap hari dihambilin orang yang nggak bertanggung jawab. Tapi kan yang punya lokasi konsesi diem saja gitu loh. Sama di tempat kita. Kami ini nggak mau jadi penonton lagi. Kami terutama, saya dapil Rio ya. Kami minta, ini Bapak udah setahun Pak Pertamina di sana. Saya minta tahun ini, bulan ini, sudah ada Bapak berangkatkan anak Rio ke luar negeri sekolah. Nah kalau enggak ngapain? Kami sudah pernah dulu, almarhum Pak Tabrani itu minta Rio merdeka. Bagus merdeka saja, biar kita yang proses. Oh iya kalau bisa kan nggak apa-apa. Ini kan apa sejarah yang saya sampaikan. Karena itu ada Pak, dibuka pun di YouTube Pak Tabrani pernah bicara seperti itu. Karena keselnya mungkin. Nah kan itu disampaikan gitu loh. Nah kami nggak mau lagi seperti ini gitu loh. Jadi harus putra daerah itu yang disekolahkan. Seperti Pak Buyung, seperti Bapak ini yang Rokan ini. Di Pertamina Rokan, di Pertamina Makam ini. Kan mungkin mengenyam pendidikan yang cukup. Maka diberi jabatan gitu loh. Tapi putra daerah kami juga ingin seperti itu. Jangan kami dijadikan penonton saja gitu loh. Disuruh ngambil pekerjaan dari BUMN-BUMN, kan kasihan mereka. Masa digitukan terus gitu loh. Nanti yang disuruh kerja orang daerah juga. Kalau mereka kerja sini nggak apa-apa, yang disuruh kerja orang daerah juga. Duitnya nggak dibayar lagi gitu. Kan susah kalau begitu. Ya ada dong. Bagaimana sih mereka dulu juga mereka yang waktu di Chevron. Kenapa nggak mereka diteruskan? Kenapa nggak mereka dilelang terus secara profesional? Kenapa harus ditunjuk gitu loh? Saya minta juga BUMN ini kita hadirkan di sini. Apa sih keahlian mereka? Apa sih yang mereka miliki dari teknologi itu? Jadi clear gitu loh. Ini ada yang bawa nama menteri lagi, kan repot. Iya harus BUMN itu yang ngerjakan, harus ditunjuk BUMN itu gitu loh. Apa kelebihannya? Saya minta Pak, Bapak sebagai Dirut Pertamina Hulu bersikaplah yang tegas. Bagaimana regulasi di bawah itu? Dilihatlah sampai ke bawah. Apa sih titik permasalahannya? Nah, gitu. Jadi clear gitu loh. Jangan kami di daerah ini disuruh, kami cuma terima laporan nih, marah-marah aja di daerah. Kenapa? Kami perwakilan dari sana. Jadi saya minta kepada Dirut, Pak Dirut Hulu Energi mungkin bisa meluncing tahun ini putra Riau itu berangkat sekolah gitu. Nah itu baru berhasil Pertamina gitu. Bahwa anak-anak itu juga harus mengenyam pendidikan di sana. Untuk menjadi pemimpin juga nanti yang mengelola blok-blok yang ada di sana gitu. Sana satu kegagalan udah ada Pak. Blok yang terjadi di BSP itu dari 4.000 sekarang cuma 8.000. Karena nggak punya keahlian.
Nah, gitu. Datang Pak Dirjen juga dikasihkan lagi gitu ya, tambah hancur jadinya nanti. Kadang kan nggak ada gitu loh. Jadi saya minta itu Pak, penegasan dari Pak Dirut, itu satu. Yang kedua, makanya tadi saya minta bagaimana sih teknologi yang dilakukan di setiap blok ini. Saya dengar Pak, di Rokan itu, ada pekerjaan yang mangkrak. Nah saya minta ini juga nanti kita teman-teman ngunjungin ke sana. Benar nggak ini prosesnya? Karena ada pekerjaan pipa yang cukup besar, harganya 4,2 triliun. Ini pipa ini sekarang nggak bisa dipakai. Nah ini juga anak perusahaan yang ngerjakan. Sama swasta. Mungkin nanti dijawab Pak, perusahaan mana ini? Kita minta, kita ke sana Ketua. Kunjungin, seperti apa sih proses. Saya minta penjelasannya di sini. Nah, supaya clear. Jadi jangan dibuat main-main gitu loh. Nah, saya minta yang begini-begini pihak hukum datang, tinjau lokasinya. Jangan dibiarkan. Ini kayak sahabat saya Pak Gunhar. Ini di daerahnya Pak, habis minyaknya. Nggak ada yang bisa dikelola. Karena kita ngomong sama pihak hukumnya juga dihiraukan gitu. Karena udah kebanyakan yang diambilin gitu. Tapi yang memiliki bloknya tenang-tenang juga gitu. Jadi kan kita tanda tanya, ada apa ini gitu. Alhamdulillah lah, kalau di Riau insya Allah kami nggak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi kami dihargain. Kami juga diberikan kesempatan, masyarakat yang punya kemampuan dikasih. Nah, jangan yang di bawah dirut Pak, yang punya peran. Yang punya peran itu yang menentukan regulasi sebagai pemimpin dirut. Nah, itu baru benar gitu loh. Jadi jelas arahnya mau kemana gitu loh. Biar clear. Jadi apalah Pak, kami minta gimana sih target sampai Desember ini. Nah kami minta yang kami sampaikan ini bisa melakukan perubahan. Nah, jadi bisa arahnya kita tahu mau kemana sih arahnya ini. Ada yang di bawah Pak Wiko, tukang ngatur orang, ganti sana, ganti sini. Ada yang di menteri, tukang ganti sana, ganti sini. Bawa nama menteri lagi, kan repot gitu loh. Ada yang namanya James lah, ada yang namanya Wiko, siapa di bawah Bapak itu Pak? Bukan, satu lagi siapa itu? Yang Dalang itu siapa? Itu kan kemponnya Dalang gini, siapa itu? Ah, itu. Oh, namanya Oto, tapi di handphonenya dia main wayang itu, oh Dalang itu. Nah, macam gitulah dia tuh. Nukar sana, nukar sini gitu. Bukan begitu Pak regulasi ini. Regulasinya harus clear, mau kemana arahnya gitu loh. Ini bawa nama Pak Erik, bawa namanya keluarga Pak Erik, Zem namanya ngatur kemana-mana. Ini siapa gitu loh. Bapak kan dikasih amanah di situ. Saya nggak ngerti jadinya maunya arahnya kemana gitu loh. Orang yang bodoh dinilai bagus, orang yang pintar dinilai nggak bagus. Saya udah pernah bilang Pak, rapat, waktu itu Pak Wiko ada di situ. Waktu kita rapat sama SKK, kalau kita bodoh Pak, akuin diri kita bodoh. Kalau kita tolol, akuin diri kita tolol gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Cari orang yang pintar di situ. Kayak kepala SKK itu ahli perminyakan, tapi ditaruh di SKK. Ya nggak ngerti tokoh-tokoh sama K3S jadinya. Ya karena dia nggak ngerti kan soal perminyakan. Mungkin dia baca materi doang, tapi kan prakteknya nggak pernah. Ya saya minta nawacitanya Pak Jokowi diikutin.
untuk membangun negeri ini supaya maju, makmur. Jadi clear gitu loh. Seperti yang Bapak bilang tadi, Pak Dirut Hulu Energi. Bapak pernah di gas. Itu kasus gas itu kita minta dibuka selebar-lebarnya. Masalah LNG. Biar jelas dan terang. Siapa yang pelakunya di situ. Jadi clear. Biar jelas sejelas-jelasnya. Sama ini, yang proyek mangkrak ini. Saya minta waktu reses nanti kita ketua. Nah ini kita tinjau lokasinya. Ya Desember. Nanti saya minta Pak Dirut bisa menjelaskan regulasi yang saya sampaikan. Sekali lagi Pak Dirut, saya minta hargainlah kami sebagai orang yang berada di Riau. Dan anak putra-putri kami juga ingin maju di sana. Nah, jadi setiap setahun sekolahkanlah putra-putri kami di sana dari hasil yang Bapak ambil di sana. Nah, sama juga mungkin dengan Kalimantan gitu. Sama mungkin permintaan, sama juga yang di Jawa. Sama gitu. Jadi kita punya anak bangsa nanti yang benar-benar pintar. Seperti kita belajar dari Dubai, itu orang Amerika semua yang kerja di sana. Tapi setelah itu mereka yang jadi pimpinan. Kami pernah pergi ke Dubai dengan Pak Ridwan, itu kami cuma diterima anak wanita umur 26 tahun. Yang menjelaskan presentasi kepada kita. Benar kan Pak? Sarifah. Nah, itu. 26 tahun. Kami pertama gini, ini orang enggak, kok kita 18 orang diterima anak perempuan satu sama 2 orang tim IT ketua. Tapi setelah dijelaskan oleh anak ini, kami, oh iya benar ya. Kami dulu bodoh Pak, katanya. Nggak ngerti kami, negara kami kata orang banyak minyaknya. Tapi kami nggak ngerti. Katanya. Nah, kami hire orang dari Amerika memegang perusahaan ini. Nah, ya. Ini kan Bapak dari Amerika. Nah tinggal cari orang-orang pintar lagi ditambahi. Supaya tahu berapa sih kadar crude kita, jumlah crude kita yang ada di dalam bumi. Sekarang saya tanya tiga-tiga ini, mungkin 1-2 yang bisa jawab. Tapi yang lain nggak bisa jawab. Harusnya kan tahu Pak. Apa teknologinya? Ya harus diciptakan. Ini kita bilang mau mencapai 1 juta. Dulu Pak, Chevron itu 1 juta hasilnya. Sekarang tinggal 200. Sekarang tinggal 700 sekian. Nah hasil penelitian SKK, tanahnya aja mengandung minyak. Rokan itu. Benar, izin pimpinan. Benar kan Pak Dirut? Izin Pak Dirut Hulu. Mungkin. Iya Pak, ada potensi itu Pak. Ya. Nah, saya dikasih tahu SKK. Masa saya lebih tahu? Nah itu. Harusnya apa teknologi yang bisa dilakukan di sana? Udah kita kejar Pak. Supaya apa? Supaya produksi kita naik. Tapi dimanfaatkan juga orang daerah untuk bersama-sama memberikan teknologi kepada mereka. Mungkin mereka sekarang jadi tukang kerja. Besok kan mereka bisa jadi memiliki pekerjaan itu. Sama waktu teman saya membangun smelter. Pekerjaannya itu orang daerah, tapi teknologinya orang Cina. Sekarang orang pekerja itu sudah dibayar 200 juta sebulan. Karena dia ilmu Cina itu udah sama anak itu. Sama Pak, gitu loh. Nah berikan kesempatan pada daerah. Jangan Pertamina ini di bawah kata tempurung aja. Gini aja, tapi duit habis terus. Rugi terus. Saya pun bingung. Coba swasta. 1 bulan bilang dirutnya rugi, langsung dipecat. Benar ketua? Nah, kalau swasta itu. Tapi BUMN ini rugi nggak? Gitu-gitu aja terus. Saya minta semua kasus yang mangkrak ini kita buka sejelas-jelasnya. Biar clear. Mungkin bila perlu bentuk panja pimpinan. Karena uangnya cukup besar. Mungkin itu saja pimpinan, nanti tambahan lagi. Tambahan mungkin Assalamualaikum pimpinan. warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan menambahkan sedikit dengan apa yang disampaikan Pak Nasir tadi. Ya, silakan. Ya, mungkin kita perlu minta data dari PHE ini.